tampilan layar, tidak bisa Bu Lintang lihatkan ke kamera ya, karena nanti membelakangi kalian. Di sini yang masuk gabungan VARK bisa belajar dengan 4 gaya. V itu apa sih Bu? V itu visual. V itu apa? Visual. Gambar. Berarti belajar dengan menggunakan gambar. Terus A itu apa Bu? Audio, auditory atau suara. Berarti belajar menggunakan suara. Terus R apa Bu? Reading, membaca. Itu berarti belajar dengan cara membaca atau menulis. Kemudian K itu apa? Kinestetik, belajar dengan gerakan. Nah, di sini yang masuk kelompok VARK adalah Devta, Zafran, Ayu Nadia, Irsyad, Muhammad Fahmi, Adi Rizky, Kholes, dan Afan atau Rizky Mahmud. Kemudian yang masuk kelompok gabungan VAK yaitu gambar, suara, dan gerakan adalah Wildan, Ahmad Khairo Albara, Chandra, Muh Abdurrahman, dan Muh Nuridwan. Yang masuk kelompok visual dan kinestetik Aisyah, Diana Ilatul Marsha, Iswa, Dana, dan Muktafid, dan Fania. Yang masuk kelompok suara, dengarkan. Yang masuk kelompok suara dan gerakan adalah Danis, Dava, Dea, Giza, dan Zaka. Yang masuk kelompok auditorik atau suara adalah Ibnu Ridwan, Elena, Fatin, Hafiz, dan Imam Malik. Yang masuk kelompok A dan R atau audio, suara, dan membaca adalah Alsi dan Azizun. Yang masuk kelompok audio, reading, dan kinestetik atau suara, membaca, dan gerakan hanya Naira. Sampai sini jelas? Nanti akan Bu Lintang jelaskan. Perhatikan. Kamu ingat-ingat, kamu masih ingat tidak kamu masuk kelompok apa? Tadi sudah ingat? Sudah? Nah, dengarkan. Dicatat dulu kamu masuk kelompok apa? Bahkan tak mau nyatet, kamu ikutnya yang apa? Kelompok apa? Tak ulangi ya? Kamu tulis saja, tidak usah nulis nama temanmu. Tulis saja kamu masuknya yang kelompok apa. Sudah? Lintang ulangi. Yang masuk kelompok VARK, Devta. Berarti tulis, tidak bukumu. VARK, Devta, Arta, Ayu, Irsyad, Fahmi, Aris, Kholes, dan Rizky. Itu mereka VARK. Sudah? Sudah ditulis semua yang anak-anak ini? Lanjut. Yang masuk kelompok VAK. 1. Wildan, 2. Bara, 3. Chandra, 4. Rohman, 5. Nuridwan. Sudah ditulis di bukumu VAK? Sudah? Lanjut. V dan K. Aisyah, Diana Ilatul Marsha, Iswa, Dana, Muktafir, dan Fania. Sudah? Sudah ditulis V dan K anak-anak ini? Sudah belum? Lanjut. A dan K. Yang masuk A dan K, Danis, Dava, Dea, Giza, Zaka. Sudah? Yang masuk kelompok suara, tulis Ridwan, Elena, Fatin, Hafiz, Imam Maliki. Sudah? Ingat?
dengan apa dulu? Dengan apa dulu? Gambar, ya. Dengan gambar dulu. Perhatikan caranya bagaimana? Kamu bisa menggunakan apa? Pewarna atau menggarisbawahi tulisan yang ada di buku, sehingga di situ tulisan yang di buku bisa membuat kamu ingat lebih lama, ya, dibandingkan kamu cuma membaca saja. Adanya warna-warna di bukumu itu sangat penting bagi yang belajar dengan V, dengan kelompok V. Jelas? Jelas tidak? Jelas. Baik, lanjut ya. Bagi yang belajar dengan kelompok V, didengarkan. Nanti Bu Lintang bagikan ini. Yang pertama, menggarisbawahi memakai beragam warna, menandai dengan spidol. Yang kedua, memakai diagram. Yang ketiga, memakai buku ajar yang banyak diagram dan gambarnya. Jadi bukunya penuh dengan gambar-gambar, itu justru lebih bagus untuk yang belajar dengan V. Jelas? Lalu memakai grafik, kemudian ruang kosong. Nah, yang belajar dengan V penting sekali menyediakan kertas kosong. Untuk apa? Mencatat materi yang dituliskan Bu Guru dengan apa? Dengan dirubah menjadi gambar mungkin, atau dirubah menjadi diberikan warna-warna. Itu sangat membantu. Jelas tidak? Lalu caranya supaya bisa lulus ujian dengan bagus bagaimana? Bisa mengerjakan soal-soal dengan baik bagaimana? Tipsnya adalah: 1. Gunakan teknik tadi dengan gambar-gambar. 2. Gambar ulang dengan cara sendiri. Misalkan guru menerangkan materi, kamu gambar sendiri dengan gambarmu, dipahami, ya. Gambar ulang berdasarkan ingatan semata-mata. Jadi apa yang kamu lihat kamu gambar, apa yang disampaikan digambar, tulisan dirubah menjadi gambar. Lalu rangkum catatan Anda menjadi paket yang lebih kecil. Misalkan 3 halaman tulisan menjadi 1 halaman gambar. Misalkan Bu Guru meminta kamu membuat ringkasan. Nah, 3 lembar. 3 lembar itu kamu cukup buat dalam 1 gambar. Sesuai dengan kreativitasmu. Yang penting materi itu bisa masuk ke otakmu, dan gambar itu sesuai dengan materi yang disampaikan Bu Lintang. Jelas? Sukses menghadapi ujiannya bagaimana untuk yang V? 1. Banyak-banyak menggambar dan membuat diagram. Jadi ulangannya liane domoco, terus kamu banyak-banyak menggambar. Apa yang kamu gambar? Yang kamu gambar adalah materi itu. Materinya dirubah menjadi jelas. Yang kedua, tuliskan jawaban atau kisi-kisi jawaban ujian. Gambar itu apa saja sih materinya yang akan diujikan? Kamu tulis, ya. Nah, lalu ingat-ingat hasil gambar sendiri. Saat ulangan nanti ingat-ingat materi yang kamu ingat, jangan yang bentuk tulisan mumet. Yang kamu ingat yang dalam bentuk gambarmu. Jelas tidak? Lalu yang paling penting, berlatih mengubah gambar sendiri menjadi kata dan kalimat. Setelah kamu bisa menggambar materi yang guru sampaikan, latih. Untuk apa? Supaya kamu bisa mengingat, mengartikan gambarmu itu menjadi kalimat dalam ulangan, kertas ulangan. Karena di ulangan bukan gambar yang diminta, tapi jawaban kata. Termasuk kalau kamu ditanya, jawabnya kan nggak bisa pakai gambar, harus pakai kata-kata. Nah, kamu harus berlatih menerjemahkan gambarmu menjadi kata-kata, merubah gambarmu dalam bentuk kata-kata. Jelas tidak? Untuk yang cara belajar dengan V atau visual atau gambar, apakah ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Lanjut, yang belajar dengan suara atau auditorik atau A, lambangnya A. Sudah? Caranya bagaimana? 1. Hadir dalam kelas. 2. Hadir dalam diskusi kelompok, tutorial, dan semacamnya. Hadir dalam kelas itu berarti kamu sebadan-badanmu, sepikiranmu ada di kelas itu. Orang awal-awal di kelas, pikirannya melayang-layang. Jelas tidak? Lalu berdiskusi dengan orang lain, tanya jawab. Ya, untuk kamu yang kelompok A, perbanyak
diskusi. Ini orang ngerti tekon, ojo moco, karena gaya belajarmu bukan membaca tapi jelas tidak? Lanjut, berdiskusi dengan pengajar, guru. Ya tadi tanya jawab sama Lintang, sama teman-temanmu. Intinya informasi harus masuk ke otakmu melalui telinga atau suara. Memakai perekam suara. Maksudnya bagaimana? Kamu misalkan Bu Lintang minta kamu belajar halaman 6, dibaca. Kamu baca terus direkam di rumah, lalu disetel didengarkan. Jelas? Nah, lalu menjelaskan tampilan di layar atau di papan tulis kepada orang yang tidak melihat langsung tampilan itu. Tidak hanya mendengar, tapi kamu juga berbicara. Hilangkan sedikit informasi di catatan Anda supaya memicu Anda untuk mengingat-ingat. Justru yang belajar dengan suara itu tulisannya tidak perlu banyak, tapi kamu lebih banyak menggunakan apa? Telinga. Bukan berarti dia sakura saya nulis, bukan. Tapi apa? Kamu harus perbanyak mengingat. Justru ini sulit. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa kamu buka lagi selain ingatan. Bagaimana kalau kamu pelupa? Ya, jelas. Kemudian tipsnya apa? Tidak perlu sedih kalau catatan Anda jelek, karena kamu lebih suka mendengar. Kamu perlu mengembangkan catatanmu dengan bicara ke orang lain dan mengumpulkan informasi dari buku ajar. Tidak banyak mencatat, tapi harus banyak berdiskusi. Lalu, rekam rangkuman catatan kamu dan dengarkan rekaman tersebut. Minta temanmu mendengar penjelasanmu mengenai materi yang kamu pelajari. Ucapkan keras-keras rangkuman catatanmu. Sampaikan catatanmu ke sesama temanmu yang auditori. Rangkum catatanmu menjadi paket kecil sampai kira-kira sepertiganya saja. Supaya lulus ujian bagaimana caranya? 1. Bayangkan Anda bicara di depan penguji seperti dulu temanmu yang saat presentasi. Tuh, latih seperti itu. Dengarkan suaraku sendiri terlebih dahulu, baru catat kemudian. Jadi baca dulu, kamu ucapkan, baru dicatat. Sama-sama mencatat ya, habis ya. Nah, bedanya tidak perlu terlalu banyak. Berlatih menulis jawaban dari kumpulan soal-soal lama atau kisi-kisi soal ujian. Itu yang auditorik. Ada pertanyaan? Ada tidak? Sekarang yang kinestetik. Gerakan. 1. Menggunakan semua indera, melihat, menyentuh, mengecap, menghirup, mendengar, itu akan sangat membantu. Jadi bagaimana caranya? Seperti dulu Caca menghafalkan teks cerita itu dengan gerakan. Mana Caca? Betul Caca? Coba berdiri Caca. Ceritakan bagaimana. Lebih mudah mana? Tidak apa-apa berdiri aja. Lebih mudah mana? Dengan? Sudahkah kamu merasakan manfaatnya? Ya, sudah. Itu tepuk tangan untuk Caca. Ya, jadi kamu misalkan guru berbicara apa sih tentang tumbuhan itu terbagi menjadi berapa? Tumbuhan, cara perkembangbiakan tumbuhan generatif, vegetatif, ya kan? Nah, itu kamu ingat-ingat ada 2, generatif, vegetatif. Nah, kamu buat gerakan-gerakan ini. Gerakan-gerakan ini akan membantu kamu mengingat lebih lama dibanding cuma mendengarkan saja. Jelas ya? Yang penting bagi kinestetik kamu perbanyak gerakan. Perbanyak apa lagi? Perbanyak bergerak. Jangan hanya diam. Bahkan kamu boleh jalan ke sana untuk mengingat. Boleh. Boleh joget-joget, boleh. Yang penting informasi itu bisa masuk ke otakmu melalui gerakan. Jelas tidak? Lalu bekerja di laboratorium. Kita tidak punya laboratorium ya. Mengikuti belajar lapangan, belajar yang di
pelajari nih. Berpikir, otaknya dipakai. 2. Kamu lebih mudah mengingat peristiwa yang betul-betul terjadi. Tadi sudah. Gunakan contoh-contoh yang banyak. Gunakan contoh kasus dan penerapan konsep untuk memahami konsep dan prinsip yang abstrak atau rumit. Bahas catatan Anda dengan sesama tipe temanmu yang bergerak tadi dengan belajar dengan gerakan. Gunakan gambar atau foto yang mengungkapkan suatu ide. Sering-sering bekerja di laboratorium, langsung praktek ya. Dan minimal membaca petunjuk kerja. Ingat-ingat praktikum, belajar lapangan dan kegiatan serupa yang sudah diikuti. Rangkum catatan Anda menjadi paket kecil sampai kira-kira sepertiganya saja, tapi lebih banyak nyantol di ingatan. Tips sukses ujian: tulis jawaban dari soal-soal ujian lama atau kisi-kisi soal. Bermain peran. Nah, bermain peran drama itu akan sangat membantumu untuk mengingat materi sebelum ujian, khususnya pada ujian lisan atau praktik. Sudah jelas? Yang belum dibacakan materi yang reading atau membaca, gaya belajar dengan membaca. Perhatikan 1 caranya: membaca daftar, membaca judul, membaca kamus, membaca daftar istilah, membaca definisi dan pengertian, membaca diklat, membaca di perpustakaan, semuanya intinya membaca. Lalu apa? Tipsnya apa? Tulis kata dan kalimat berulang-ulang. Karena kamu bisa mengingat dengan membaca, tulis. Banyak-banyak menulis ya. Ucapkan catatan Anda berulang-ulang dalam hati. Tulis ulang suatu ide atau konsep dengan menggunakan kata dan kalimat. Susun berbagai gambar dan grafis menjadi kalimat. Misalnya gambar-gambar ini kecenderungan. Ubah tindakan, rekreasi, diagram, dan urutan peristiwa menjadi kalimat. Bayangkan daftar yang Anda buat berubah menjadi pilihan-pilihan jawaban pada soal dan nyatakan perbedaan masing-masing pilihan tersebut. Rangkum catatanmu menjadi paket kecil sampai kira-kira sepertiganya saja. Cara suksesnya menghadapi ujian: tulis jawaban dari soal lama atau kisi-kisi, berlatih membuat dan menjawab soal pilihan ganda, berlatih menulis paragraf, sering-sering membuat daftar, susun ulang satu kalimat menjadi hierarki dan pokok-pokok penting. Sehingga yang gabungan PAEK berarti perlu tahu cara belajar gabungannya, digabungkan tidak hanya gambar tapi juga dengan suara, dengan gerakan, dengan membaca. Jelas ya? Itu tentang sekitar tentang strateginya. Nanti akan